Karena dengan network marketing itu sesuatu yang biasa aja sebenarnya ya. Member get member, word of mouth, itu kan sesuatu yang hal biasa gitu. Tapi kan kemudian disusup oleh sesuatu yang kemudian itu diubah dari keadaan semula, akhirnya di dalamnya ada skema-skema penipuan dan lain sebagainya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, sahabat sekalian, insya Allah hari ini kita akan coba kupas, judulnya saya namakan pola jebakan syaiton ya dalam berusaha gitu. Ini ada pertanyaan ya yang masuk ya dari Teh Feni terkait MLM ya, multi level marketing gitu ya. Nah, tapi mungkin kita akan coba lihat secara basicnya seperti apa gitu ya, ketika kita harus memilih satu bidang untuk kita geluti menjadi satu sumber penghidupan gitu. Nah, jadi saya buka dengan sebuah hadis ya, diriwayatkan oleh banyak nih, hadis riwayat oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah ya. Dalam hadis tersebut ya, dikatakan bahwa kami pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa dipanggil dengan nama samasiroh ya, atau makelar gitu ya, calo, penghubung, simsar gitu. Nah, pada satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri kami dan menyebut kami dengan nama yang lebih baik daripada itu, atau nama yang terbaik daripadanya gitu ya. Beliau bersabda, wahai para tujar ya, atau pedagang, sesungguhnya jual beli ini seringkali tercampur dengan kata-kata yang tidak bermanfaat dan sumpah palsu gitu ya. Maka campurilah ia dengan sedekah. Nah, tentu jual beli itu salah satu bentuk mata pencarian ya, masuknya dalam jalur perdagangan ya, di luar yang agro kultur ya, pertanian, tani, ternak, orang berkebun dan sebagainya ya. Kemudian ada juga yang menggunakan keterampilan. Keterampilan itu sebuah keahlian yang ada di diri setiap orang. Keahlian itu bisa fisik sifatnya, bisa juga pemikiran gitu. Jadi intinya nanti kita akan lihat, saya akan jelaskan. Nah, kemudian yang ketiga adalah perdagangan. Nah, perdagangan ini adalah satu bidang mata pencarian yang diperkenankan kita untuk berstrategi gitu. Jadi sesuatu yang mengandalkan sebuah kecerdikan ya. Jadi kalau berdagang itu, makanya di sana pun rambu-rambunya cukup ketat gitu. Jadi bukan nggak boleh, boleh. Karena berdagang harus punya strategi, harus punya satu kepandaian ya di dalam tadi mengelola satu produk ataupun jasa gitu ya. Nah, karena dia kan mengambil keuntungan dari selisih harga. Gitu. Nah, tentu dalam perdagangan itu tidak bisa misalkan saya beli barang segini, ini modalnya terserah kamu mau ngasih keuntungan berapa. Gitu. Meskipun tampak baik ya model itu, tapi itu bukan perdagangan namanya gitu. Dan kadang menyulitkan pembeli juga ya, karena kan kita bingung kita mau ngasih keuntungan berapa ya, takut nanti kurang ya. Ya kalau misalkan orangnya bilang ya udah saya ambil aja barangnya sesuai harga kamu beli, kan kamu udah kembali modal gitu kan ya. Ya jadi kemungkinannya itu membuat orang bingung gitu. Jadi orang harus menetapkan satu harga yang pasti gitu agar pembeli punya opsi mau melanjutkan atau tidak ya, atau mau nawar misalkan ya. Makanya kayak tawar-menawar juga ya sebuah seni akhirnya. Kita dapat satu produk atau barang atau jasa ya dari supplier yang lebih murah ya, dengan catatan barangnya asli ya.
tidak palsu atau rusak. Nah, kita bisa dengan melakukan pembelian di awal partai besar sehingga kita dapat harga khusus, kemudian kita jual ecer kan gitu ya. Tapi karena ya sudah menjadi satu budaya masyarakat itu kalau dalam perdagangan biasa tawar-menawar, maka kita memberikan ruang untuk tawar-menawar. Itu bisa dibuat dalam strategi pricing lah begitu ya. Jadi syariah tentu tidak seketat yang dikatakan orang tadi misalkan harus begini, harus begitu, nggak begitu gitu ya. Semuanya kan logis ya, logis. Kalau seandainya kita ke pasar kemudian semuanya dibanderol dengan harga kayak di swalayan, ya mungkin pasar jadi tidak menarik gitu ya. Jadi di pasar yang tradisional itu ada seninya sendiri, ada keasikannya sendiri ketika orang di sana itu berinteraksi dalam muamalah, tapi kemudian ada budaya tawar-menawar. Tapi tawar-menawar juga bukan berarti menekan ya. Karena kalau pedagang yang sungguhan pedagang, dia udah ngerti ya. Mau ditawar gimana pun, udah ditawar habis-habisan nggak jadi orang beli, dia nggak sakit hati gitu. Dia udah ngerti resikonya itu ya. Dia dengan senang aja, malah senang ngelayani konsumen. Udah milih-milih, udah diacak-acak barangnya, udah ditawar, akhirnya nggak jadi, ya dia santai aja gitu. Tapi kalau yang bukan pedagang, mentalnya mungkin ngeluh terus gitu. Jadi harus hati-hati. Kalau orang bukan mental pedagang, jangan masuk pasar yang perdagangan. Nanti setiap hari sakit hati, kotor, malah yang ada dosa terus gitu. Tapi kalau di swalayan mungkin lain lagi kulturnya kan. Di sana ada harga pasti. Jadi sudah ada bandrolnya, nanti di scan barcode-nya, keluar harganya. Apakah lagi ada diskon ataukah enggak, ya. Nggak mungkin kita kemudian di kasir nawar ya. Ini boleh nggak karena saya belinya banyak dikurangi harganya, padahal belinya di swalayan gitu kan. Nah jadi tentu itu punya keunikan sendiri gitu. Ketika orang terlalu melihatnya kaku, akhirnya jadi serba sulit gitu ya. Serba sulit. Nah kemudian tadi yang katakanlah naif atau polos, ya saya beli segini, ya terserah kamu mau ngasih keuntungan berapa, ya berarti itu bukan di perdagangan dunianya gitu. Karena kalau perdagangan ya harus jelas harganya, sudah dihitung pricingnya, orang nawar juga ada kepuasan sendiri, begitu kan ya. Jadi tawar-menawar dengan konsumen meski langganan kadang-kadang membuat orang merasa spesial ketika diberikan gitu ya. Ada harga khusus buat konsumen yang langganan, itu kan jadi seni gitu. Nah, ada keahlian di situ ya. Baik dari cara bicara, baik dari raut wajah. Orang akan cenderung senang dengan pedagang yang ramah ya. Jadi ada customer service-nya itu dalam perdagangan. Ya, kalau orang kemudian ditawar kemudian manyun, marah, yang ngasih barang terpaksa, ya pasti pembeli lain kali kapok nggak mau beli lagi ke dia gitu ya. Jadi customer service itu ada di mana-mana gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi satu dinamika dalam dunia perdagangan yang luar biasa, tapi di sana pun banyak ujian ya. Makanya orang-orang yang di pasar berdagang itu seperti orang yang berjihad ya, karena dia itu selama di pasar itu terus dibisiki oleh syaitan untuk melakukan kecurangan. Ya, tapi kalau kemudian dia bisa menyelenggarakan dagangnya hari itu dengan bertawakal dan takwa pada Allah, ya tentu rewardnya lebih besar, mentalnya lebih teruji, gitu ya, lebih teruji. Nah, baik, kita lanjut dulu ya. Jadi kita lihat di Quran surat Al-Maidah, Quran surat 5 ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, ya, sesungguhnya al-khamr, al-maisir, al-ansob, dan al-azlam adalah perbuatan-perbuatan yang mengandung kotoran, ya, bagian dari amalannya syaitan.
maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Jadi ini sebenarnya kalimat ini nggak mudah diterjemahkan ya. Jadi kalau al-khamr, minuman keras, al-maisir, judi, tidak sesederhana itu gitu. Banyak kalimat di Al-Quran yang memang susah untuk diterjemahkan. Kalau diterjemahkan nanti jadi ada penyempitan makna gitu. Ya kalau kita lihat di sini al-khamr itu kan segala sesuatu yang memabukkan atau fermentasi ya. Kalau biasanya kan ini kan anggur difermentasi menjadi minuman keras gitu ya. Yang kalau diminum itu kemudian kita jadi mabuk ya. Jadi arak dan lain sebagainya itu adalah dari hasil bumi yang halal, tapi kemudian dilakukan fermentasi sampai ke titik tertentu yang kemudian dia menjadi memabukkan gitu. Jadi yang sesuatu yang dirubah keadaannya dari keadaan semula sehingga kenikmatannya bertambah, tapi kemudian di level tertentu kemudian kandungan alkoholnya meningkat dan memabukkan. Sederhananya gitulah kalau al-khamr itu. Dunia tuh khamr. Dunia itu kalau diicipi dengan kenikmatannya sesuai dengan takaran, itu nggak ada masalah, sehat. Tapi kalau kita memakan dunia terlalu banyak dengan kenikmatannya, itu menjadi khamr. Kita jadi lupa untuk kembali ke negeri akhirat karena saking nikmatnya di dunia ya. Dan kita akan mencari kenikmatan dunia ini menjadi seakan-akan ini rumah tempat tinggal yang abadi ya. Padahal dunia kan tempat ujian ya. Orang lalai kepada Allah ya karena dunia gitu ya. Tapi orang bisa sampai kepada Allah pun tidak mungkin dia membypass dunia. Dia harus menggunakan dunia sebagai sarana. Nah jadi minuman itu bukan hanya anggur ya ataupun beras ya. Tapi juga kayak teh juga ada fermentasi kan. Jadi teh hijau yang dipetik segar, kemudian langsung masuk ke pabrik, itu ketika dia tidak mengalami satu fermentasi, dia keluarnya jadi teh hijau gitu. Tapi kalau dia mau jadi teh hitam, maka dia harus difermentasi dulu, ya, dilayukan lah begitu, sehingga nanti ada enzim-enzim, zat-zat yang keluar. Setelah layu, baru kemudian dia diproses, sehingga warnanya berubah jadi hitam, kan? Jadi sama aja bahan bakunya, teh hijau, teh hitam, ya, teh oolong tea itu pertengahan, semi-fermented disebutnya. Jadi difermentasinya setengah, sehingga warnanya antara teh hitam dan teh hijau gitu ya. Cuman kan orang kan nggak ngerti juga kan tentang produk perkebunan, jadi senangnya teh hijau, teh hitam, atau teh oolong, gimana orang nge-branding ya. Teh oolong dianggap mahal, padahal sama aja bahannya gitu. Yang satu non-fermented, yang satu full fermented, yang satu lagi ya tadi, setengah fermentasi gitu. Nah jadi sesuatu yang kemudian dirubah menjadi sesuatu yang memabukkan gitu. Nah ini nanti kita akan lihat tuh, ini kaitannya nanti dengan MLM ya. Karena dengan network marketing itu sesuatu yang biasa aja sebenarnya ya. Member get member, word of mouth, itu kan sesuatu yang hal biasa gitu. Tapi kan kemudian disusup oleh sesuatu yang kemudian itu difermentasi ya, diubah dari keadaan semula, akhirnya di dalamnya ada skema-skema penipuan dan lain sebagainya. Itu bukan hanya di MLM, di semua hal ya. Mau investasi, mau pekerjaan, mau amal, itu banyak dicampur-campur. Nah, kita lihat al-maisir. Al-maisir itu diterjemahkan sebagai judi atau untung-untungan atau permainan yang mengandung resiko tidak terukur. Jadi kalau kita berburu, kalau kita mencari penghidupan, disebutnya the game of business gitu ya. Itu sebuah permainan ya, permainan di dalam mencari penghidupan gitu ya.
Nah, itu adalah sebuah permainan yang diperkenankan oleh Allah selama di dunia manusia itu kemudian bergerak ya, membangun satu usaha yang berharap dengan usahanya itu bisa menghasilkan sebuah keuntungan. Tapi nggak ada yang 100% bebas risiko. Yang 100% bebas risiko namanya riba. Jadi saya minjemin uang ke kamu mau pakai usaha atau pakai apapun, tapi saya minta modalnya kembali plus bunga. Jadi dia nggak mau ada risiko, itu namanya riba. Kalau orang bikin bisnis plan, bikin satu usaha, dia sudah bikin planning dengan baik, dia lakukan, pasti akan ada resiko juga. Nggak ada yang bisa menjamin dia punya model usaha yang sangat baik, bagus, pasti untung nggak ada. Mau bikin apapun. Ya. Tapi terkalkulasi. Ya. Kenapa dia kemudian terkalkulasi? Karena dia punya keahlian di situ. Dia bisa bikin satu produk yang sangat baik di bidangnya, dan itu dibutuhkan oleh orang lain. Kalau saja informasi itu sampai, kemungkinan besar orang akan membeli produk dia gitu. Tapi kalau maisir, judi, itu 50-50. Kita nggak ngerti, ikutan aja. Ya, syukur-syukur untung, gitu kan ya. Nah, rata-rata manusia ngambilnya yang itu. Ikutan, wah ini lumayan nih, ada model kayak gini, saya ikut. Ya kan, kalau untung lumayan nih, apalagi pengembaliannya gede gitu. Dan nggak usah harus kerja capek gitu ya. Nah, biasanya jebakan ada di sana ya. Ketika akal manusia itu hanya mampu 50%, sisanya dia blank, tapi dia ambil resiko itu. Jadi kayak orang lempar dadu gitu ya. Nah, itu dilarang itu sebenarnya. Jadi segala hal yang kita itu tidak punya ilmu cukup tentang bidang itu, nggak boleh mengikuti, ya, kalau bukan di situ. Nah, ya bedanya kalau judi ya 50-50 udah judi namanya. Ya, kalau 60-40 nggak judi namanya. Ya, itu calculated risk. Nah, semakin dia ahli di bidang itu, dia punya pemahaman industri itu, ya makin probabilitas berhasilnya besar, 80-20, 90-10, tapi nggak mungkin 100 ya. Nah, seperti itu kehidupan, sahabat-sahabat. Sisanya kita tawakal ke Allah ya. Tapi kalau 50-50, tawakal ke Allah itu namanya bukan tawakal. Itu namanya untung-untungan gitu ya. Tapi Allah dibawa-bawa juga gitu. Ya, sudahlah, coba aja lah. Bismillah aja, mudah-mudahan berhasil gitu. Padahal judi gitu. Itu bisa seperti itu. Kemudian ada Al-Ansab. Al-Ansab ini kan menyembah berhala ya. Tapi dalam kamusnya itu adalah mengkonstruksi satu bentuk bangunan ya atau altar ya untuk melakukan persembahan di situ kepada yang selain Allah. Jadi manusia itu seringkali membangun satu dia menjadi sangat yakin dengan bisnis modelnya, dia sangat yakin dengan kepandaiannya ya dalam membangun satu sistem menghasilkan uang gitu ya. Jadi sebenarnya dia membangun satu konstruksi untuk kemudian menyembah berhala. Padahal kan harusnya tetap kepada Allah ya. Kita menggunakan semua kemampuan kita, membangun banyak inovasi model bisnis, tapi tetap dalam rangka mensyukuri akal dan tetap tawakalnya ke Allah, bukan kepada si instrumen yang kita bangun gitu. Nah, jadi itu lebih ke sana, indikasi Al-Ansabnya itu memang kepada berhala atau mungkin togut-togut yang dia bangun ya, kepada harta, kepada bentuk-bentuk investasi, kepada instrumen, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah Al-Azlam. Al-Azlam ini diterjemahkan mengundi nasib dengan anak panah. Jadi yang dimaksud di situ adalah kalau memutuskan sesuatu tuh nggak ada dasar pemikiran yang kuat gitu. Jadi proses memikirkan sesuatu dengan tuntas itu tengah jalan, udahlah gini aja gitu. Padahal masih mampu berpikir gitu. Ya, jadi anak panah itu kira-kira kita jalan atau enggak gitu kan ya.
Ya udah, undi anak panah, nanti semuanya ngambil, kalau diambil kemudian ada anak panah yang berbeda, nah itu ada ininya gitu ya, ini boleh, ini enggak gitu kan ya. Itu jadi eh, ya menentukan hal-hal yang penting dalam kehidupan itu memang harus direnungi, dipikirkan ya, dibuat planningnya sambil konsultasi ke Allah gitu. Nggak bisa hanya home pimpa ya, iya enggak, kalau ini apa namanya, eh, katakan tadi ya home pimpanya begini ya saya ambil, kalau enggak ya enggak gitu. Itu nggak boleh gitu. Jadi intinya pola jebakan syaiton itu akan mudah orang-orang yang dijebak itu yang kemudian akalnya dipotong gitu. Jadi semua ini tuh memotong akal sebenarnya. Alhammer kan tadi ya, orang jadi teriming-iming oleh sesuatu sehingga tidak lagi melihat risiko di situ, semua diambil gitu ya. Al-Maisir juga sama, ya, Al-Ansab sama, Al-Azlam sama. Jadi ketika manusia tidak menggunakan akalnya secara penuh, ingin mencari shortcut, setan mudah perangkapnya gitu. Tapi kalau manusianya menggunakan akalnya dengan benar sambil tawakal ke Allah, setan juga susah. Kira-kira seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, ini kita lihat di Quran Surat Al-Ma'idah, Quran Surat 5 ayat 91. Sesungguhnya syaiton hanya hendak menimbulkan permusuhan di antara kamu dan kebencian melalui Al-Khamr dan Al-Maisir, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan dari sholat. Ya. Maka apakah kamu tidak juga mau berhenti gitu, atau tidak mau menahan diri? Gitu. Ya kan tadi itu kotoran amalan syaiton ya. Menjanjikan dengan kefakiran, kemudian manusia berbuat fahsya. Ya karena terdesak, ya udahlah ambil aja karena kita nggak ada jalan lain. Ya, padahal Allah sudah nyiapin sebenarnya kalau dia bersabar itu. Kan kalau orang tawakal tuh nyaris ya, nyaris bangkrut, nyaris miskin. Kalau benar-benar miskin atau bangkrut, ya itu musibah namanya. Ya. Tapi kalau tawakal benar, itu nyaris-nyaris aja nggak pernah terjadi gitu. Atau kalaupun terjadi ya itu hanya ya ujian lah begitu ya. Kadang-kadang Allah ingin nguji sampai batas mana nih orang ini kuat bertawakal pada Allah ya. Nabi Ibrahim pun ketika sudah di dalam api, ketika mau dilempar di api, apinya baru Allah buat dingin ya. Jadi pada saat mentok, sesaat sebelum mentok pertolongan itu turun bagi yang kuat akalnya kadang-kadang. Nah, karena Allah ingin uji siapa yang benar beriman, yang berjihad, bersabar, ya, yang yakin full ke Allah. Jadi kadang-kadang diulur, dipending supaya melihat azam, ya, tekadnya kuat. Nah, kalau orang yang keyakinan kepada Allahnya rendah kan, kalau bantuannya agak diulur, belum apa-apa udah marah, ya, udah buruk sangka ke Allah gitu. Jadi kadang Allah nguji juga seperti itu. Nah, jadi kita lihat bahwa tadi orang menjadi sikut-sikutan dalam usaha duniawi ya, yang sebenarnya setiap manusia itu sudah ada karunia-nya sendiri kalau saja itu dia gali dan dikembangkan menjadi satu jalan profesi ya. Tapi kan manusia akhirnya tadi, wah hari ini nganggur, nggak ada pekerjaan, atau tadi saya bingung harus ngerjain apa, akhirnya dia nyari instrumen macam-macam, pengen ikut ini, ikut itu. Akhirnya jadi kayak semua ingin jadi broker misalkan, semua ingin ikut jadi kontraktor, ya jadi sikut-sikutan di dunia itu gitu. Ya, jadi itulah dunia gitu ya. Semua pengen jadi pedagang kuliner, semua ingin jadi tukang nasi goreng gitu ya. Tapi kalau kita keliling aja ke warung-warung ya, ada orang yang begitu kita makan di sana ya memang nggak enak ya, memang nggak enak gitu. Ya nekat lah jualannya gitu ya. Ya tapi akhirnya kompetisi di tadi pedagang nasi goreng kan jadi intens ya. Karena banyak produk-produk yang sebenarnya nggak layak tapi ikut jualan gitu. Nah tapi tetap yang enak, yang punya diferensiasi yang pada akhirnya menang gitu.
Ya, kadang-kadang sudah puluhan tahun masih berdiri tuh si tokohnya gitu ya. Turun-temurun, resepnya terjaga gitu kan. Ya karena ada porsi rezekinya juga di sana karena itu sesuai kemudahan yang Allah kasih. Kalau yang lain kan cuman ngelihat wah kayaknya jualan ini laku nih, jualan itu laku ya dia pindah-pindah profesi hanya mencari uang ya. Kalau orang yang tadi barangkali ya memang hanya bisanya itu, kemudian dia memang senang di situ ya, ya terus sampai hari ini konsisten gitu. Bahkan diwariskan usahanya itu gitu ya. Nah jadi orang jadi sikut-sikutan dengan khamr dan maisir tadi, orang jadi lupa sholat, ya, lupa mengingat Allah. Karena pokoknya kalau nggak bekerja keras, kita nggak kompetisi di pasar, nggak akan dapat proyeknya, gitu ya. Nah, gimana caranya kita dengan persaingan yang ketat itu, siapa yang berani, ya yang punya network lebih banyak, yang berani memberikan pelicin barangkali, gitu ya. Yang ya akhirnya segala macam cara untuk memperoleh proyek, melakukan pendekatan dengan misalkan tadi ya orang-orang yang memegang proyek itu ya, itu jadi banyak peluang korupsi lah gitu ya, nyogok menyogok gitu. Nah kita lihat di Quran surat Toha, Quran surat 20 ayat 124, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta ya. Ya kehidupannya sempit karena semua bersaing di industri yang sama. Orang melihat hari ini kayaknya profesi yang punya potensi menghasilkan uang besar di sini nih. Oh, akhirnya orang semua nguber di sana kan. Di mana ada proyek, ada peluang, udah kayak semut tuh orang ngerubungi gula gitu ya. Padahal belum tentu rezekinya ada di sana. Nah, jadi orang lupa bahwa Allah sudah membagi-bagi rahmat, Allah sudah menyiapkan rezeki bagi setiap orang seandainya saja dia menggali karunia-Nya yang spesifik gitu kan ya. Nah, hal-hal itu orang udah lupa, hari ini udah sangat lupa. Orang hanya mikir kalau nyari peluang itu akan dilihat dulu scanning opportunity itu dari luar, jadi harusnya kan scanning opportunity itu dari dalam dulu. Apa yang saya dimudahkan, apa yang saya dimampukan, sesuatu yang kalau itu saya terus kembangkan sehingga menjadi satu produk atau jasa yang bermanfaat bagi orang lain, dia definisikan itu dulu. Baru setelah itu dia keluar gitu ya. Kira-kira siapa ya yang membutuhkan itu ya. Kalau ini enggak, nyarinya itu kan tadi jadi nggak punya dasar ya. Keliling-keliling, keliling-keliling kota lah kalau yang di Jakarta, yang di Bandung, lihat-lihat nyari ide bisnis gitu ya. Kira-kira kita buka apa gitu ya. Tapi nggak dikaitkan dengan dirinya gitu. Nah itu banyaknya seperti itu. Gitu. Sehingga orang lupa bahwa harusnya kan mencari perbaikilah cara untuk mencari rizki gitu. Dengan mohon kepada Allah agar karunia yang ada di kita sendiri yang kemudian kita bisa menggali gitu. Baik, lanjut dulu. Nah, ini ada mekanisme pembersih dosa memang ketika orang-orang yang seperti itu ya. Di Quran Surat Asyura, Quran Surat 42 ayat 30, dan apapun yang menimpamu berupa musibah, maka itu adalah disebabkan oleh usaha tanganmu sendiri. Kasab ini ya. Ya, kasabat ya, sesuatu yang diupayakan oleh tangannya sendiri. Dan Allah memaafkan banyak gitu. Jadi ketika orang dengan tangannya itu mencari sesuatu yang di luar dirinya, akhirnya dia tuh seperti tidak mensyukuri ada modal dasar yang Allah kasih gitu. Ya. Kenapa kok harus kemudian nyari bentuk profesi lain atau sarana lain dalam berpenghidupan, padahal Allah tuh sudah memberikan banyak modal yang kalau dia kembangkan itu akan jadi sesuatu. Gitu. Tapi kemudian kan dia tadi kira-kira buat nambah-nambah ada apa lagi ya di luar ya yang saya bisa ikutan nih gitu ya. Nah sebenarnya bukan masalah ikutan di luarnya, tapi seakan-akan
ketika dia mengembangkan sesuatu yang tidak terkait dirinya, loh Allah tuh udah kasih semua perangkatnya untuk kamu membuka rizkimu di dunia gitu ya. Itunya tuh, jadi kurang bersyukurnya ya. Nah, padahal kita tahu nikmat itu Allah tambah bagi yang bersyukur. Ya. Tapi kemudian orang yang kufur nikmat adalah orang yang ya tidak mengolah sesuatu yang Allah kasih, malah cari-cari yang lain yang di luar dirinya gitu kan. Nah, kalau kufur, maka yang sudah Allah kasih makin dibenemin, makin nggak ketemu si karunia diri itu gitu. Nah, kurang lebih gitu ya, sahabat-sahabat. Nah, ini juga saya mengambil yang dari Al-Quran. Ini ada sebuah hadis riwayat At-Tabrani ya. Ini dikatakan derajatnya maudu memang ya, dikatakan palsu gitu ya. Tapi karena seorang periwayat yang dianggap sering mengutip hal-hal yang salah gitu. Tapi kalau kita lihat dari ayat di atas, ya ini isinya benar gitu ya. Jadi ini dari sisi periwayatannya ya, tapi dari konten sih benar gitu. Nah ini kita lihat ya, sesungguhnya di antara dosa-dosa yang tidak bisa dihapus dengan pahala sholat, puasa, haji, dan umroh, ya, ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan pahala sholat, puasa, haji, umroh, ya, namun hanya bisa ditebus dengan kesusah payahan dalam mencari penghidupan, ma'isyah, ya. Jadi dia akan sulit, ya, mencari penghidupan, disempitkan jalannya, tadi diberikan penghidupan yang sempit, karena kalau diberikan penghidupan yang lapang dalam sesuatu yang salah, dia makin tidak bersyukur lagi, makin meninggalkan karunia yang sudah Allah kasih ke dia. Nah, jadi dosanya dibersihkan dengan kehidupannya dipersempit gitu. Ya kalau kita hari ini sempit hidupnya, itu sebenarnya satu mekanisme Allah lagi mengorientasikan kita. Jangan-jangan bukan di situ gitu. Nah, karena terhalang oleh sesuatu hijab yang menutupi kan ya. Ini tadi kita sudah jelaskan ya di awal ya. Ini rambu-rambu jadi maklar nih ya. Tadi kami pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinamai dengan samasiroh ya, calo maklar ya. Pada satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri kami dan menyebut kami dengan nama yang terbaik daripadanya ya, atau yang lebih baik ya. Beliau bersabda, wahai para pedagang atau tujar, tijaroh ya, itu sama dengan kata tujar ya, tijaroh perdagangan, tujar pedagangnya gitu. Tajir kaya ya, karena pandai mensirkulasikan tadi ya, supply and demand lah gitu ya. Sesungguhnya jual beli ini sering tercampur dengan kata-kata yang tidak bermanfaat dan sumpah palsu, maka campurilah ia dengan sedekah. Ya tadi disampaikan bahwa yang namanya dunia perdagangan itu banyak triknya, ya, banyak strateginya. Ya. Kita mempromosikan barang juga, bikin brosur, bikin flyer, bikin semacam ya itulah ya, mempromosikan barang ya, promo ya. Yang seringkali itu dicampur dengan kata-kata yang ya gombal lah gitu ya. Kata-kata yang ya banyak kalimat sampah juga gitu ya. Terlalu memuji-muji barang dagangnya gitu. Padahal sebenarnya bukan masalah barang dagangnya, dia harus mengkaitkan dengan fungsinya. Manfaatnya buat orang lain, diferensiasi dari barang dia apa. Tapi kan gitu, kalau orang jadi reseller barang orang kan dia ngejar komisinya. Jadi dia sendiri juga nggak ngerti betul mungkin barang itu. Tapi dia karena ngejar komisi, dia kalau jual produk orang, wah ini bagus banget, sudah teruji risetnya, sudah ini itu. Dari mana dia taunya? Ya karena dikasih oleh si perusahaan yang punya barangnya flyer produk knowledge-nya lah gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu kan seringkali kan kita nggak menyadari ya. Kemudian tadi dengan sumpah palsu, dia menjanjikan satu feature yang nggak tahu benar atau enggak. Misalkan contoh gitu ya. Nah, maka campuri dengan sedekah gitu. Jadi meskipun ini tidak diniatkan, tapi seringkali kita berlebihan gitu. Nah, tapi kalau orang yang menguasai betul produk dan sebuah kebutuhan, harusnya dia bisa secara proporsional menyampaikan
barang ini tuh manfaatnya ini akan sesuai untuk segmen pasar yang ini, dan sudah dia sendiri pakai, dia uji coba, dan berhasil, baru dia testimoni, dan kemudian dia ingin men-share manfaat itu ke orang lain. Kan itu beda tipis dengan yang tadi dia ngejar komisi gitu kan ya. Nah, kita akan lanjut dulu ya, sahabat-sahabat. Nah, ini kita lihat. Jadi saya ingin menjelaskan terkait dengan marketing ya. Itu ada di mana sebenarnya gitu ya. Ya. Jadi ini yang disebut jenis-jenis mata pencarian. Jadi kalau di Muqaddimahnya Ibnu Khaldun dijelaskan terkait bab mata pencarian ya, yang natural, itu dikatakan hanya ada 3 mata pencarian yang natural itu. Yang pertama agrikultur, ya orang petani ternak ya. Kemudian dari hasil bumi itu kemudian barulah dijual menjadi sumber penghidupan, atau dia bisa langsung olah dan dia konsumsi gitu kan ya. Atau kedua dari keterampilan atau craft. Yang namanya keterampilan atau craft itu sangat tidak terbatas. Orang bikin batagor itu craft ya, karena dia harus ngolah bahan baku ya, dari mulai dia beli tepung terigunya, telurnya, macam-macam ya yang dia beli, yang dia komposisi campur jadi produk akhirnya batagor. Itu butuh keahlian, skill untuk mengolah satu bahan baku menjadi satu produk jadi. Konsultan juga sama, mengolah data, informasi, problem menjadi satu rumusan solusi, rekomendasi. Nah, bentuknya pemikiran ya. Itu craft juga. Jadi dari mulai yang kuliner sampai yang konsultan itu craft. Arsitek itu craft. Ya, orang ada kebutuhan, ada tanah kosong, pengen didesainkan, entah rumah, entah fungsi apa, dia harus olah semua bahan baku yang ada, tanahnya, keinginan klien gitu ya. Jadi tadi intinya dia mengolah ya bahan baku menjadi satu produk jadi. Ya orang bikin sepatu, bikin tas dan lain sebagainya itu craft ya. Dan craft itu sampai ke bentuk yang paripurnanya itu memang butuh waktu. Dia harus terus-menerus konsisten di bidang itu, dia menjadi yang terbaik dalam craft-nya gitu ya. Tapi kalau orang yang hanya sekedar nyari-nyari ya, ganti produk, bikin ini, bikin itu, dia nggak akan menguasai. Orang tuh harus sampai menjadi yang terbaik menguasai craft-nya. Itu disesuaikan dengan karunia yang Allah berikan ya. Beda-beda kan. Ada yang craft itu karena dikasih kemampuan lidah, bisa merasakan lidah perasa yang baik gitu ya. Dia bisa meramu macam-macam menjadi makanan yang enak. Ada yang mata, dia bisa mengolah hal-hal yang sifatnya estetik misalkan ya. Ada yang kemudian indera perasaannya lebih kuat, dia bisa mengetahui sensing kebutuhan manusia, kesulitan orang, sehingga dia bisa menemukanali produk-produk yang kalau itu ada, itu bisa membantu banyak kesulitan orang gitu. Nah, itu akan terkait dengan karunia kepekaan yang Allah kasih di setiap indera perasa kita. Gitu. Itu craft tuh akan ke sana. Ada yang motoriknya halus, ada yang motoriknya nggak halus, beda craft-nya gitu. Ya, setiap keterampilan, kerajinan membutuhkan keuletan yang berbeda gitu. Endurance-nya berbeda gitu. Jadi sebenarnya bahkan orang milih craft pun itu nggak bisa asal. Dia harus menyesuaikan dengan jiwanya, dengan dirinya gitu. Nah itu panjang sendiri ya agrikultur dan craft. Nah saya mau jelaskan yang perdagangan. Jadi jenis mata pencarian ada 3, agrikultur, keterampilan, dan perdagangan. Yang perdagangan ini ada penjual, ada pembeli, di tengah-tengahnya ada penghubung kan? Ya. Nah kemudian penghubung ini dibagi 2, satu simsar, ya, yang tadi tidak beli barang tapi mungkin jadi reseller yang kemudian memperoleh komisi lah gitu kan ya. Ada tujar yang beli putus, ya. Entah dia kemudian mau jadi agen, distributor, ya. Dia ada kontraknya, dia beli minimum order,
kemudian dia diikat oleh satu perjanjian. Nah, kemudian dia tadi ya punya pasar sendiri, mengembangkan gitu ya. Nah, multi level marketing ada di mana kan gitu ya. Nanti kita akan masuk berikutnya. Nah, kita lihat ketika kita bicara akan menjual satu produk ataupun jasa apapun, logikanya harus dapat gitu. Jangan sampai kita ikut-ikutan menjual satu produk yang kita nggak ngerti bisnis modelnya. Bisnis model itu bukan bisnis plan ya. Bisnis model itu ada logika dari apakah satu bisnis ini mengandung maisir atau tidak. Gitu. Bisnis model itu sebuah logik yang membuat satu ide, gagasan, peluang bisnis itu menjadi masuk akal untuk dikembangkan. Gitu. Yang pertama adalah produknya sendiri. Dia harus jelas produknya. Apa yang menjadi unique selling proposition ya? Apa yang menjadi kekhasan dari produk itu sehingga kalau produk itu hadir, orang tuh emang mau beli gitu ya. Kan dia harus menjawab sebuah kebutuhan. Kalau orang bikin satu produk atau jasa tidak terkait dengan kebutuhan manusia lain, segmen tertentu, ya sulit gitu. Nah, jadi produknya harus jelas, dia itu memenuhi kebutuhan apa dan siapa, dan berapa besar segmennya di situ kan gitu kira-kira ya. Dan apakah sudah banyak belum produk seperti ini gitu di luaran. Yang kompetitor juga bergerak di situ. Nah, kalau saya bikin produk, apa bedanya dengan yang kompetitor? Apakah harganya sama? Atau jangan-jangan yang punya saya lebih mahal? Atau lebih murah? Secara fiturnya, apakah ada yang berbeda, lebih baik? Ya, lebih memudahkan konsumen? Atau sama aja? Kalau seandainya dia sama aja, kemudian dijual lebih mahal, ya orang nggak beli, gitu kan. Kalau dijualnya lebih murah, tapi jelek, ya orang mungkin beli awal doang, udahnya ditinggalin gitu. Jadi dia harus punya diferensiasi gimana pun, mau produk, mau jasa, dia harus memenuhi satu kebutuhan yang jelas ya, problem manusia lain. Ya mau itu baju, mau itu makanan, mau itu segala macam produk-produk lainnya. Nah, kemudian nanti dari sana kalau produknya sudah jelas, dia tahu siapa segmennya, siapa konsumennya, siapa yang bukan bicara saya bisa masarin ke siapa, bukan. Dia harus berpikirnya siapa yang butuh, siapa yang sangat memerlukan gitu. Ya. Jadi kalau dia produknya itu nggak memenuhi kebutuhan atau problem mendasar dari manusia, dia nanti jadi kayak harus bikin marketing campaign yang besar ya. Padahal sebenarnya mudah kan. Wah, produk saya ini banyak orang yang bingung untuk persoalan itu. Kalau ini saya kembangkan, ya orang-orang yang butuh solusi tersebut, itulah yang menjadi segmen saya gitu ya. Jadi jelas dia target pasarnya jelas gitu. Nah, jadi tadi satu produknya, kemudian siapa yang butuhkan. Berikutnya, gimana cara mendistribusinya supaya sampai ya, mendistribusi informasinya kita masarinnya lewat mana? Apakah lewat sosmed, apakah lewat komunitas, apakah word of mouth, testimoni, itu kan beda-beda, tergantung produk. Beda produk, beda cara distribusi informasi ya. Kalau produknya semakin high involvement, artinya mungkin harganya mahal, produknya juga sesuatu yang penting ya buat orang lain, maka mungkin dia butuh referensi dari orang lain yang mengatakan, oh saya sudah pernah dengan dia dan bagus tuh produknya. Nah, nanti temennya lah, saudaranya lah, semua itu berdasarkan rekomendasi itu menjadi percaya kan kepada si sellernya gitu. Nah, tergantung produknya. Kalau produknya ya cuman ya sekedar permen atau apa ya, harganya murah itu disebut low involvement produknya. Jadi dia ya beli gak enak ya lain kali jangan beli yang permen itu deh ganti. Dia bisa switch gitu ya. Nah kemudian
dari hitungan-hitungan tadi, produknya ini kalau dibangun tuh berapa cost-nya, berapa kapasitas produksi, kemudian tadi bagaimana mendistribusi, selain informasinya juga nanti kalau ada orang order gimana ya mengirimkannya kan. Apakah hanya tidak ada cabang, hanya ke pabrik doang gitu ya, ataukah ada saluran distribusi? Ya, karena konsumen juga mau produknya enak tapi susah ordernya, mahal ongkirnya, dia nggak mau beli kan. Gitu. Nah, yang terakhir adalah dengan dia membangun, menyusun dari mulai tadi produk, konsumen, gimana cara mencapainya, maka di situ dia harus memperoleh penghasilan agar dia seminimalnya kegiatan bisnis dia bisa berjalan. Untuk ngelola tadi, untuk beli bahan baku, untuk operasional, ya. Belum lagi untuk kalau ada karyawan, gaji karyawan. Nah, itu kan keuangannya harus masuk akal. Gitu. Ini yang disebut bisnis model, sahabat-sahabat. Jadi intinya itu komposisi ini itu membuat logis atau tidaknya satu produk. Ya. Nah, jadi kita lihat misalkan di distribusi itu ada jenis saluran distribusi, itu ada dua, ada yang namanya perantaraannya itu dagang ya. Artinya tadi orang mungkin beli lepas ya produk kita. Jadi yang pertama itu saluran distribusi yang langsung, artinya produsen yang langsung jualan. Dia sudah menentukan harganya, dia sudah hitung HPP-nya. Dia ambil margin sekian, nah dia langsung kan. Nah, atau dia tidak direct, dia semi langsung gitu ya. Dia menggunakan penghubung yang membuka akses pasar, tapi tetap yang masuknya si produsennya gitu ya. Nah, ada juga yang tidak langsung. Tadi, dia harus bikin kan, dari mulai produsen, nanti ada pedagang besar, ada pedagang kecil, ada pedagang eceran, sampai ke end user. Berarti dia harus buat satu struktur harga supaya masuk akal, produk dia bisa didistribusi melalui saluran-saluran yang dia pilih. Nah, kan setiap saluran akan ambil keuntungan. Nah, ujungnya di konsumen mahal atau enggak gitu. Nah, sehingga kalau misalkan tadi dia pandai dalam memproduksi produknya, bahan bakunya katakanlah bisa memperoleh supplier terbaik, kemudian proses produksinya pun efisien, maka dia punya keuntungan yang besar. Ya, kalau seandainya ada satu ketetapan harga pasar. Nah, keuntungan margin yang besar itu dia kurangi untuk diberikan kepada saluran distribusi kan. Jadi keuntungan yang masuk lebih kecil tapi volume yang terjual lebih banyak karena mudah gitu produknya. Nah, kemudian ada juga yang ya perantaraan khusus. Kalau yang tadi kan orang beli ya, jadi agen, ada pedagang besar beli ke supplier, ke produsen, kemudian nanti pedagang kecil beli ke pedagang besar, nanti yang eceran beli lagi ke pedagang kecil dan seterusnya gitu. Nah, tentu harganya ada minimum order kan. Gitu. Jadi konsumen dipersilakan sesuai kebutuhan, kalau cuma eceran ya beli ke pedagang ecer, dia nggak akan mungkin bisa ke pedagang besar karena ada minimum quantity kalau beli. Nah, ada yang tadi, ada yang itu yang perantaraan dagang ya, ada yang perantaraan khusus. Jadi tadi kita punya produk, ada konsumen, kemudian ya ada yang mau jadi agen, jadi broker, jadi komisioner ya. Ya macam-macam gitu ya. Nah, ini mereka bekerja berdasarkan basis komisi gitu. Nah, kita masuk ke yang MLM nih ya. Jadi memang banyak penipuan berkedok MLM. Tapi pada prinsipnya MLM itu ya sesuatu yang baik ya. Namanya multi level marketing kan. Ini kan model network marketing. Kalau tadi misalkan yang kita lihat di skema sebelumnya, dia harus punya saluran banyak, dari mulai produsen, pedagang besar, pedagang kecil, pedagang ecer. Kalau ini dia nggak perlu ada itu semua, gitu. Dia nggak perlu ada toko, ya. Dia hanya mungkin ada kantor pusatnya aja, gitu ya. Sisanya, saluran distribusinya itu ya member get member, gitu kan ya. Jadi itu yang disebut model network marketing, gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat yang sebelah kanan,
yang bisnis MLM yang populer ya, itu ada Teens, ada MW, Herbalife, Tupperware ya, dan sebagainya, ada Oriflame. Rata-rata kan tuh produk kecantikan, produk kesehatan ya, produk tadi apa namanya, wadah-wadah makanan ya, Tupperware ya. Kita lihat itu kan produk yang sangat bermanfaat dan dibutuhkan ya oleh segmen tertentu ya, menjadi lifestyle gitu. Orang ingin sehat, ya dia akan minum vitamin terus-menerus. Kalau dia jadi member, dia dapat harga lebih murah, tapi dengan catatan memang produknya teruji. Jadi ya orang yang beli itu merasakan manfaat dan dia ingin men-share ke orang lain gitu. Jadi bukan memaksakan bahwa wah ini bagus kamu ikutan deh karena dia mengharapkan downline supaya dapat komisi dari downline-nya gitu ya. Nah, jadi network marketing ya tadi member get member via testimoni, produknya jelas harus bermanfaat, dibutuhkan oleh segmen tertentu dan dia bisa repeat order karena menjadi lifestyle gitu ya. Tapi di antara model itu tidak semua jenis produk cocok di MLM kan, gitu. Karena dia tuh harus memang basisnya itu punya produk yang unggul, yang beli itu memang bukan mau mengharapkan penghasilan dari downline, tapi memang senang dengan produknya dan dia akan repeat membutuhkan. Nah, dia nawarin ke orang lain yang juga mungkin punya kebutuhan sama dengan dia gitu. Nah, tapi kemudian skemanya karena dia seperti piramida, multi level marketing itu, dia ada hitungannya gitu ya. Dimasukilah dengan yang namanya skema Ponzi dan yang skema piramida yang banyak penipuan. Jadi tidak ada produknya, atau produknya itu sebenarnya nggak jelas. Makanya tadi kalau misalkan MLM nawarkan satu produk, kita lihat dulu bisnis modelnya. Ini siapa yang butuh? Ya, apakah ini repeat order menjadi lifestyle yang kalau saya nawarin ke orang juga enak. Gitu, karena orang membutuhkan produk itu sehat buat dia, dia pakai untuk diri dia dan keluarganya, dan dia nggak akan keberatan untuk istilahnya menawarkan ke orang lain karena dia sendiri merasakan manfaat. Tapi kalau hanya untuk mengharapkan komisi, akhirnya kita melihat MLM itu kita ambil sebagai pola untuk mencari penghasilan ya. Nah, kita kemudian kan mencari downline, kita mengatakan, oh nanti kalau kamu nyari orang lagi, di bawah kamu ada downline segini, selain pembelian produknya, penghasilannya dari sana, itu nanti kamu dapat juga dari downline-nya. Nah, itu jadi kayak semacam skema piramida ya. Apalagi produknya kemudian mahal dan nggak bagus juga gitu. Nah, sebenarnya di sana itu banyak orang-orang yang menggunakan sistem jaringan tadi untuk membuat satu skema Ponzi atau piramida untuk modus penggalangan dana. Nanti di tengah jalan orangnya kabur tuh yang punyanya gitu. Nah ini maksud saya muamalah tuh begini tuh. Jadi tidak semuanya jelek. Ya, MLM tuh bagus aja, itu bagian dari strategi pemasaran. Tapi kembali MLM-nya produknya apa dan masuk akal tidak bisnis modelnya. Nah mungkin lebih seperti itu sih ya. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, nanti kalau ada pertanyaan yang lebih teknis, ya boleh gitu ya. Tapi saya nggak mau kehilangan memberikan perspektif utuh ya. Jadi tadi kan, kenapa orang bisa di agrikultur, bisa di craft, dan bisa di perdagangannya. Entah dia jadi produsen, ya. Ya dia kalau produsen itu kan juga berarti craft ya. Produsen itu kan dia bahan baku dia olah jadi produk, kemudian itu yang dia jual ke orang gitu ya. Atau mungkin dia juga supplier bahan baku bisa juga gitu ya. Tapi yang namanya penghubung ya, dia ada dua, simsar dan tujar. Rasulullah mengatakan tujar lebih baik. Jadi tujar itu kalau memang kita lihat ada supplier punya produk yang bagus, kita kemudian ngerti itu ada segmen yang butuh, ya udah kita buka keagenan aja, kita ambil produk dia, kita beli, kita pasarkan ke saluran kita yang membutuhkan. Itu jadi bisnisnya sendiri kan. Tapi kalau yang tadi, saya boleh nggak ikutan jual produk kamu, lumayan deh komisinya gitu kan ya. Sebenarnya nggak harus seperti itu manusia itu. Jadi manusia itu
kalaupun dia jadi penghubung, dia itu punya keterampilan menjadi agen yang profesional. Dia ngerti, gitu kan ya. Nah, tapi kan banyak orang yang iseng-iseng ikut jualan ini, iseng-iseng ikut jualan itu, dengan harapan punya komisi. Nah, itu justru seperti nggak menemukan karunianya sendiri gitu. Jadi kita itu hanya hidup mengandalkan komisi, padahal harusnya nggak gitu. Kalau bisnis modelnya itu menjadi reseller, dia harus punya satu keterampilan menjadi reseller yang baik, sehingga banyak brand yang mungkin endorse malah ke dia gitu kan. Nah gitu, jadi selama manusia kemudian hanya mengambil satu bentuk mata pencarian yang sebagai calo lah istilahnya, tadi Rasulullah kan gitu ya, makelar, calo, ya, dia jadi kayak nggak punya value, mudah digantikan gitu. Makanya Rasulullah memberikan sebutan yang lebih baik, tujar. Ya, kalau kamu memang ngerti ada segmennya, ya kamu ambil peluang itu, tapi kamu kembangkan karena kamu punya keahlian di situ. Beda dengan yang hanya, nah ikutan lah berapa sih komisinya ya, dia masarinnya juga nggak profesional, semuanya serba coba-coba, ya. Produk yang dibawa banyak gitu, karena ya meureun we dapat dari yang ini komisi entah yang mana, tapi jadi nggak nguasai, apalagi produk knowledge, ya kan. Pokoknya ini produk list saya nih, saya ada ini, dia nggak nguasai produknya, kan dia jualan ke orang juga nggak ngerti produk itu bener atau enggak gitu. Nah itu di situ yang harus hati-hati gitu. Demikian, tidak bisa singkat karena cukup panjang ya, mohon maaf. Jadi habis waktunya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang paling utama tadi bisnis model aja. Jadi produknya memang punya unique selling proposition, banyak orang yang butuh, ya kan. Kemudian memang ada segmen konsumen yang sangat perlu, ya. Yang itu kalau produk itu mereka ketahui itu bisa menjadi solusi bagi problem mereka masing-masing, gitu kan ya. Nah, terkait tadi sistem distribusi, MLM adalah salah satu cara untuk mendistribusi produk tadi agar bisa sampai ke tangan konsumen dengan cost yang efisien lah gitu ya. Jadi intinya kalau dia kasih bonus dan sebagainya kan itu kalau dia nggak pakai MLM toh dia harus sewa toko, dia harus itu tadi ya, dia ke agen juga gitu ya. Nah, tadi yang setiap agen itu ada ngambil keuntungan juga. Jadi dia akan bikin skema pricing juga tetap kalau lewat agen juga. Jadi kalau orang punya produk kan dia yang harus dia tentukan sampai ke end user itu harganya berapa maksimalnya. Nah, dengan margin keuntungan yang dia ambil, itu dia bisa punya berapa mata rantai distribusi agar ke konsumennya harganya bisa maksimal segini kan gitu. Nah, kalau yang MLM kan dia nggak pakai itu. Dia langsung dengan hitungannya sendiri bahwa nanti kalau member dia dari downline-nya dapat, ya itu sama aja sebenarnya. Jadi itu nggak ada masalah, itu sah aja gitu. Jadi ada istilah katanya itu kalau MLM tuh kan cuma hanya mensejahterakan yang upline-nya aja gitu, yang downline-nya terseret-seret katanya bilang gitu. Itu juga mungkin tidak sepenuhnya benar sih ya Kang ya. Iya, memang kalau produknya nggak bagus, ya mungkin akan seperti itu ya. Tapi kalau produknya bagus, itu kan ya makanya tadi yang 8 misalkan dari mulai MW, kemudian Oriflame, ya gimana pun namanya produk kecantikan, produk kesehatan, dia punya nama, punya brand, orang yang makainya juga kemudian merasakan manfaatnya, dia mau sekian belas tahun pun tetap bertahan, Deveni. Tapi berapa banyak MLM yang udah gulung tikar karena juga produknya asal-asalan, atau sebenarnya bikin produk itu hanya modus untuk ngumpulin downline dan dana. Banyak juga. Tapi stigmanya kemudian jadi kayak semua MLM itu salah gitu. Padahal enggak gitu. Padahal enggak. Ya gitu sih Teveni, alhamdulillah. Hatur nuhun pisan Kang. Sami-sami. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah sahabat sekalian, silakanlah nanti ditanyakan ke grup ya kalau ada topik yang mau diangkat. Tapi artinya saya tidak punya kewajiban menjawab semua pertanyaan ya. Saya akan pilih pertanyaan yang bidangnya saya kuasai dan ya mudah-mudahan dibutuhkan juga oleh semua ya. Jadi kayak TVNI kan WA di grup
Saya melihat itu sesuatu yang memang di masyarakat MLM itu jadi tertuduh gitu kan ya. Ya saya pikir ya saya harus nyampaikan gitu. Makanya tadi multi level marketing satu inovasi dalam distribusi channel yang baik-baik aja. Tapi kan apapun sistem yang baik tidak menutup kemungkinan disusup oleh banyak praktek penipuan apapun itu gitu. Jadi kita nggak boleh hitam putih mengatakan wah ini jelek hanya karena satu dua oknum gitu ya. Tapi tetap kehati-hatian. Tadi kan produk itu betul-betul produk yang repetitive order, yang benar-benar dibutuhkan oleh orang ya. Jadi kalaupun nambah si downline-nya, orang itu juga dia akan repeat order karena dia butuh kan. Kalau ini nggak, dia sendiri nggak pakai, dia nyari downline ya pasti lama-lama putus mata rantainya. Tapi kalau Oriflame misalkan ataupun tadi MW orang-orang yang cocok ya terusnya di situ. Cuman kadang-kadang memang teknik memasarkan si orang-orang yang ikut MLM itu juga ya karena mungkin dikasih training, dikasih yel-yel semangat, akhirnya cara promosinya itu tidak dengan knowledge gitu. Cuman kalau misalkan TVNI tadi ya kembangkan jaringan ya teman-teman yang memang mungkin di komunitas medis gitu kan ya. Terus dari sana jadi setiap orang yang downline-nya pun katakanlah khususnya downline-nya apa namanya VNI itu orang yang punya pengetahuan di situ gitu. Ya kalau yang lain mungkin ikut jualan pengen nyari komisinya, tapi kalau kita tahu produk itu potensinya baik, downline-nya kita cari juga orang-orang yang memang yang cukup ngerti beririsan dengan bidang itu. Jadi jangan menawarkan itu sebagai way out bagi orang yang nyari penghasilan. Tapi memang untuk mempromosikan satu produk yang baik sebagai alternatif bagi orang-orang yang membutuhkan. Jadi tipis-tipis antara benar dan salah itu. Baik, alhamdulillah sahabat-sahabat. Ya agak seru ya topiknya. Mudah-mudahan minggu depan ada lagi yang bisa kita bahas dan relevan untuk digunakan di lapangan ya bagi sahabat-sahabat. Baik, mari kita sama-sama akhiri kajian pagi ini dengan beristighfar pada Allah dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.